Salam damai sejahtera bagi Bapak dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan di saat ini untuk melakukan ibadah persekutuan kaum Bapak, walaupun kita semua di saat ini masih menjalani proses terkait dengan hentian penyebaran virus corona dan tetap melakukan protokol sebagaimana yang dianjurkan atau diatur oleh pemerintah, baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat. Bapak yang terkasih dan saudara-saudara sekalian yang mendengar bacaan dan pemberitaan firman Allah melalui media ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Engkau yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan atas segala kehidupan yang ada, baik dimanapun. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu, kendali-Mu tetap ada Tuhan, dan Engkau mampukan kami percaya Tuhan bahwa kami boleh tetap melalui masa-masa wabah ini Tuhan, oleh karena pertolongan Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi ya Bapak, hamba-Mu hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memampukan hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena masih banyak Tuhan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang kami miliki, tetapi kiranya Tuhan Engkau yang mampukan itu semua agar firman-Mu tetap tersebar Tuhan, tetap sampai Tuhan kepada saudara kami yang lain Tuhan, menjadi berbuah Tuhan oleh siapapun yang mengabarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita pada ibadah saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 39 hingga 43. Jemaat kami minta untuk berdiri. Kitab Mazmur 107 ayat 39 sampai 43. Demikian tertulis. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang yang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan tidak memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak persekutuan PKB di Jemaat Getsemani maupun siapapun yang mendengar pemberitaan firman ini,
Tema pada malam hari ini kita beri judul Tuhan mengasihi orang sengsara, di mana ini kami ambil dari Sabda Bina Umat tanggal 25 September tahun 2020 untuk renungan malam. Saya ulang lagi Pak, di mana pada judul ini Tuhan mengasihi orang sengsara. Pada saat saya membaca judul ini, ada hal yang menggelitik saya. Mengapa orang harus, dengan pertanyaan, mengapa orang harus mengalami sengsara? Apa yang menyebabkan kesengsaraan itu terjadi? Atau bisa juga kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengasihi orang sengsara? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin akan timbul di benak kita apabila kita mencoba mendalami menginterpretasi terkait dengan judul bacaan dalam renungan di Sabda Bina Umat ini. Tapi kita mau coba kita renungkan firman Allah ini dengan melihat kenyataan hidup yang kita jalani sebagai manusia. Bapak-bapak dan saudara-saudara terkasih sekalian pasti pernah mengalami kegagalan yang dimana kadang kegagalan itu membuat kita menjadi sengsara. Walau mungkin tidak semua sama subjek yang kita hadapi yang membuat kita menjadi gagal. Dan itu terkadang membuat orang cukup menderita. Mungkin bisa cepat dia pulih, mungkin dia bisa lama. Di mana itu tergantung dari bagaimana kita merespon situasi yang terjadi pada diri kita. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, terkadang kegagalan yang kita alami, yang kita rasakan begitu menyiksa, tetapi mungkin bagi orang lain itu tidak menyiksa dia. Tetapi kegagalan yang dirasa dia menyiksa, begitu juga sebaliknya, mungkin kita tidak merasakan menderita dengan apa yang dia alami dengan subjek tersebut. Jadi terkadang kita sering melihat sesuatu itu dari luar, sehingga kita selalu merasa, tapi kita tidak melihat kebenaran apa sih yang terjadi di dalam. Maka dari itu kita sebenarnya perlu semakin banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga itu memampukan kita untuk belajar dan akhirnya memperbaiki diri. Sebagaimana di sini ditulis di ayat 39, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka, ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Kita boleh mencoba merefer hal ini dengan kejadian-kejadian yang pernah dilalui oleh bangsa Israel, di mana mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami pembuangan ke Mesir di zaman Musa. Kemudian berjalannya waktu, mereka menjadi bangkit kembali menjadi baik, tetapi kemudian lagi mereka mengalami kemunduran lagi, di mana mereka akhirnya juga berulang lagi, mereka mengalami pembuangan lagi ke Mesir. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat cerita ini, sejarah ini dari kitab-kitab yang ada seperti tertulis di Yeremia. Kita boleh melihatnya itu seperti tertulis di kitab Yeremia 43. Jadi terkadang apa yang kita alami ini, terkadang ini bukan hal yang tiba-tiba terjadi. Ini ada proses.
Jadi dia tidak otomatis terjadi apa yang kita alami sekarang. Itu mungkin akibat dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kita sebelumnya. Akhirnya inilah sekarang yang kita alami. Karena itu juga yang terjadi di bangsa Israel. Kemudian di ayat 41 sebagaimana ditulis, tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Di sini kita coba melihat, tetapi di saat yang sama juga Allah tidak membiarkan orang yang benar, yang taat, orang yang benar dan taat tidak dibiarkannya mengalami kesengsaraan, kehancuran. Tetapi Tuhan masih kasih pengharapan buat mereka. Itulah kalau kita lihat, itulah yang sering terjadi di masa-masa Israel dibuang, di mana selalu ada dua sisi. Ada yang putus asa, ada yang punya pengharapan. Nah, pada bagian ini mereka yang berpengharapan, akhirnya mereka tetap mempunyai semangat untuk tetap menjalani hidup. Mari kita bayangkan apabila kita kehilangan asa, kita kehilangan harapan. Kemungkinan besar dari kita pastinya akan memikirkan jalan pintas, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Itu bisa terjadi di Bapak, saudara sekalian, begitu juga di saya. Akhirnya apabila kita kehilangan asa, kita kehilangan arah, kemungkinan hal-hal inilah yang akhirnya membuat kita gagal melewati masa-masa sulit, sehingga kita mencari jalan pintas sebagaimana akhir-akhir ini sering terjadi, apalagi di masa-masa ini, di saat-saat ini, di mana orang ingin mencari jalan pintas untuk menjadi terkenal, untuk menjadi berkecukupan secara materi, dan segala keinginan-keinginan lain yang ada di dalam benak mereka tanpa mau melalui proses. Sebagaimana udah kita lihat banyak akhir-akhir ini terjadi pembunuhan yang kadang-kadang tidak logis dilakukan, sebagaimana baru-baru ini terkait dengan tindakan mutilasi dilakukan oleh sepasang kekasih terhadap korbannya, di mana kalau kita baca di berita-berita maupun di media dan terkonfirmasi juga dari teman-teman pilihannya bahwa salah satu pelakunya termasuk pribadi yang pintar secara intelektual. Tetapi kadang kita berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Banyak hal yang mengakibatkan itu terjadi, yang itu perlu kita elaborasi lagi, melihat subjeknya, orang tersebut. Jadi kita tidak bisa juga semena-mena mengatakan bahwa secara pintas kita menyalahkan karena mau cepat terkenal atau apapun itu, tetapi itulah fakta yang terjadi akhir-akhir ini. Ada juga beberapa, kalau kita lihat, kita pernah baca juga artis maupun aktor yang bunuh diri, mungkin dalam menyikapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi karena sudah terlanjur mungkin keinginan-keinginan mereka terlalu besar, terlalu tinggi di lingkungan yang ternyata mereka sudah tidak sanggup lagi mengikuti, tetapi mereka mau menurunkan keinginannya, udah sulit. Akhirnya mereka terbelenggu dengan rasa tidak percaya diri, rendah diri. Akhirnya mereka menutup diri, akhirnya
Karena mereka menutup diri, akhirnya mereka tidak mempunyai teman, tidak mempunyai hubungan dengan pihak luar. Akhirnya tertutuplah semua pikiran-pikiran positif dari diri mereka, sehingga mereka juga kemudian beberapa yang kita pernah baca, dengar, mengambil jalan pintas, melakukan bunuh diri atau tindakan-tindakan kriminal lainnya. Begitu juga mungkin kita akan alami juga, mungkin pernah, mungkin Bapak Ibu juga alami, saudara-saudara sekalian, dialami di rumah tangga. Misalnya terhadap suatu permasalahan-permasalahan kecil di rumah tangga, mungkin anak yang mendapat nilai kurang baik, apalagi saat ini mereka melakukan pembelajaran secara daring dalam jaringan. Dan kita kadang sebagai orang tua kadang-kadang gagal untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini, khususnya di kita para bapak. Semoga kita semua bisa lebih baik lagi menyikapi situasi saat ini, walaupun di tengah-tengah pergumulan kita dengan pekerjaan kita juga yang mungkin saat ini mengalami kesulitan. Saudara-saudara kita juga mungkin yang mengalami kesulitan, ditambah lagi dengan urusan-urusan sekolah anak-anak di rumah yang semakin juga mungkin membuat kita tambah runyam untuk berpikir jernih. Itu bisa terjadi di siapapun di kita, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan itu manusia. Tetapi bagaimana kita merespon? Mungkin kita meresponnya salah. Bagaimana sekarang kita memperbaikinya supaya akhirnya di kemudian hari pada saat menghadapi masalah kita bisa menanggapi, meresponnya dengan tindakan yang lebih baik lagi. Jadi untuk itu Pak, mari kita mencoba belajar dari apa yang ditulis dalam kitab Mazmur ini terkait kesulitan-kesulitan, kesengsaraan yang ada. Kita coba pelajari, kita pahami, kita renungkan, coba kita bercermin dengan diri kita. Cuma repotnya Bapak saudara sekalian, terkadang kita kalau bercermin, terkadang kita gagal bercermin. Karena hal ini memang sudah ditulis oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan sebagaimana tertulis dalam beberapa catatan yang bisa saya ambil, seperti dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 24. Sebagaimana ditulis, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dan juga kita dapat ambil lagi juga sebagaimana tertulis dalam Amsal 27 pasal Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi untuk itu bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian, mungkin ini bagian perenungan kita, bagaimana kita bisa lepas dari sengsara, dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bagaimana kita coba melihat ke belakang, bagaimana sih ya saya kemarin?
apa yang harus saya perbaiki, apa tindakan saya kita ke depan. Tetapi seringkali seperti yang dibilang tadi di sini, dikatakan tadi di sini bahwa kita kadang bercermin hanya sekilas saja, sama seperti kita sekedar tahu tapi tidak melakukannya. Mungkin kita semua sebagai warga jemaat di GPIB, Jemaat Getsemani, khususnya di kita, kaum Bapak, semoga kita bisa menjadi contoh untuk bercermin dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Karena kalau kita gagal belajar, akhirnya kita mengulang kesalahan yang ada sebelumnya. Yang berikutnya, kita menjadi menderita karena kita sering dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Jadi pada saat keinginan-keinginan kita itu tidak tercapai, tidak terpenuhi, akhirnya kita kecewa. Kita kecewa, akhirnya apa? Kita menderita. Atau juga karena keinginan itu kadang kita sering membandingkan hal-hal yang ideal, yang indah, yang sejati, sementara hal-hal itu di luar kendali, di luar jangkauan kita. Jadi kita, kaum Bapak, rekan-rekan terkasih dalam Kristus, begitu juga dengan kaum Bapak sekalian yang mungkin bagian dari pelayan di jemaat kita, sebagai presbiter ataupun pengurus-pengurus di tingkat jemaat kita di sini, mari kita bersama-sama mencoba membangun kembali kehidupan jemaat kita ini dengan lebih baik lagi. Sebagaimana pada saat ini mungkin kita semua mungkin merasakan bahwa kita semua mengalami pergumulan yang cukup lumayan, agar kita dapat melewati masa-masa sulit ini walaupun akibat dari wabah COVID ini, maupun juga mungkin dalam kehidupan kita bersekutu, kehidupan kita sesama melayani yang terkadang kita masih timbul kesalahpahaman akibat kurangnya keterbukaan sesama kita di dalam menyikapi suatu masalah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama, kita semua baik sebagai jemaat maupun pengurus, mencoba kita menyandarkan segala ini kepada firman Allah, karena kita percaya, kita semua pasti tahu bahwa selalu ada jalan keluar yang diberikan Tuhan buat kita. Jadi mudah-mudahan di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, kita semua bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Akhirnya jemaat kita ini bisa menjadi jemaat yang saling menghidupkan satu sama lain. Dijauhkanlah dari kita semua untuk membawa ego masing-masing. Kalaupun kita masing-masing mempunyai ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang baik yang kita bawa ke gereja ini, kalaupun itu nanti bisa bertumbuh, itu juga bukan karena kita, Bapak sekalian dan saudara-saudara kalian, tetapi karena memang Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada
pelayanan yang kita berikan. Kiranya firman Allah yang telah kita dengar dan disampaikan pada saat ini tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.